Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku semuanya, semoga sehat selalu ya. Saat ini saya berada di tengah-tengah dari ladang warga ya. Di kisaran jam setengah 5 ini ceritanya. Karena memang cukup jauh. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Siapa yang menyangka di kondisi di tengah-tengah ladang warga ini banyak sekali tanaman-tanaman dengan berbagai macam tanaman. Ada yang ditanamin ini ya, apa namanya, terong begitu, seperti ini saudaraku. Juga ada ini semacam sayuran-sayuran yang lain, juga jagung begitu ya, sangat subur sekali. Dan kondisi tanahnya memang seperti ini ya, jenis tanah hitam. Nah, namun siapa yang menyangka teman-teman, di beberapa bulan kemarin di sini ditemukan suatu batu yang bertulis ya, artinya prasasti begitu ya. Kita tahu di beberapa prasasti biasanya menceritakan tentang wilayah, tentang sabda dari ini ya, raja maupun suatu kutukan begitu dari sang empu yang menandakan bahwasanya wilayah yang sangat subur seperti ini dulunya merupakan tempat yang sangat istimewa. Dan tidak disangka juga teman-teman, ternyata batu prasasti ataupun batu yang bertulis ini menurut dari beberapa pakar begitu, ini lumayan ditulis cukup tua sekali teman-teman. Nah, saya penasaran dengan keberadaan dari tempat tersebut ya. Ditemukan di tengah-tengah dari ladang jagung saudaraku. Nah, kita coba menuju ke tempatnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Saya juga sudah disambut dengan beberapa teman begitu, dan ada dari Yayasan Nawanata Arya beserta nanti dari warga yang menemukan ya. Assalamualaikum, Rahayu Kang. Oke. Ya teman-teman, di depan kita ini ada paring asma sinten Kang? Pak Yono, Kang Yono. Asli warga mriki nggih, warga niki. Tumut napa domisilinya? Menganti Gresik. Menganti Gresik. Iya. Desa Ini Pengalangan. Kan, iya. Ini kan beberapa bulan kemarin sebetulnya saya harusnya ke sini, cuman karena ada beberapa kesibukan yang lain begitu ya. Ada kabar katanya di sini ditemukan batu yang bertulis begitu Pak Yono ya. Itu gimana ceritanya Pak Yono? Ya ceritanya ini kita kan dengan teman-teman itu dari dulu itu kan memang ada seperti ini, cuman nggak tahu bahwasanya itu ada tulisannya yang menurut bahasa itu kita nggak tahu, bahasa lama. Nah, itu terus kita itu dengan teman-teman itu mengadakan rembukan ini gimana terus kita laporan ke Trowulan Mojokerto sana. Iya. Terus hasil dari laporannya? Hasil dari laporannya sekitar beberapa minggu atau bulan gitu ada yang datang ke sini, dan kebetulan Pak Profesor Lutfi yang ke sini langsung dan melihat itu, dan ternyata dilihat semuanya dari sana ke sini, terus ada kabar bahwasanya itu memang tulisan prasasti dari zaman mungkin Majapahit, cuman isi dari semuanya nggak tahu, masalah belum dibacakan. Oke. Ya, awalnya memang sudah ada begitu, cuman warga masih belum mengetahui apakah itu batu biasa atau prasasti. Sehingga setelah disurvei ternyata prasasti. Untuk proses ekskavasi dari beberapa bulan kemarin itu kisaran di bulan berapa Pak? Ekskavasi kalau nggak salah bulan 11. Bulan 11 2004 kemarin. Iya. Iya. Kemarin itu didatangi kedua kalinya dari Trowulan, terus ini diangkat dan dibuatkan seperti apa itu namanya? Lapik. Lapik itu, ya monggo Oke, mau lihat ya. Monggo. Ini pemirsa penasaran ini dengan tulisan tersebut ya. Ini memang yang menemukan apakah Pak Yono beserta teman-teman atau gimana Pak? Atau warga atau yang lain gimana? Ya kita dengan teman-teman. Sebenarnya batu ini terpendam. Oh itu. Ini terpendam udah lama sekali lah ini. Ini kita tutup karena takutnya nanti ada orang yang jahil atau yang apa hingga merusak tulisan tersebut. Oh gitu. Nah ya ini kita tutupi. Boleh dibuka Pak? Ayo monggo.
Pokoknya Iya, ya ya. itu apa, supaya kesepakatan Ya, teman-teman dilarang nggak boleh menyiram, ya. menggosok batu prasasti itu Iya. ada larangan teman-teman. Ini spesial ya untuk pemirsa Bungutan Prank. Ini spesial ya. Kita dibukakan oleh Pak Yono tentang batu yang bertulis ini ya. Oke, Pak. Ini tidak sengaja kah waktu menemukan atau dalam kondisi mengelola lahan atau gimana, Pak? Ini tidak sengaja ini, tidak sengaja dan kelihatannya gini, sedikit gini ya. Oh, Terus gitu. akhirnya kita urik-urik pakai tangan, terus sampai sini karena ada sesuatu hal yang agak mencurigakan, terus kita uruk lagi. Setelah beberapa bulan, ya itu apa? Profesor Lutfi ke sini dibuka segini, wah ini prasasti. Menurut gitu. Awalnya ini berada di Dalam. Iya. Terus memang sengaja diangkat, dibuatkan alas segini gitu ya. dulu itu Mas, segini kelihatannya. Kelihatan. Tidak sengaja itu dalam artian Bapak bermain ke ladang kah atau waktu ngelola lahan atau gimana, Pak? Kronologi awal penemuannya. Awal mulanya yaitu dolen-dolen namanya orang desa itu kan ya wis, meskipun nggak melu itu ya wis Meskipun keliling-keliling nggak mengelola lahan. Iya. Cuman kan kebetulan ini dekat dengan makam. Nah, gitu. orang dulu itu namanya kono kok angker gitu loh. Oh, memang ada indikasi Ada dari warga indikasi. setempat bahwasanya secara apa ya cerita turun temurun memang kondisi tanah ini angker gitu, Pak yo. Oke. Pak, selain adanya prasasti ya, yang meskipun kita masih belum mengetahui informasi tentang isi dari prasasti tersebut, ada lagi Kak, Mbak anu Pak? Ini juga apa? ini menurut dari Trowulan juga batu prasasti, cuman kebetulan ini nggak bisa diangkat seperti ini karena ini dalam. Kondisinya dalam sekali. Dan kebetulan kemarin itu menurut dari Trowulan itu cuman 2 minggu program yang di sini untuk ekskavasi, terus ini dalam nggak berani ngangkat. Terus di situ juga banyak batu-batuan besar. Batu-batuan besar yang ada hubungannya dengan ini. Ya mungkin. Begitu. Kalau menurut orang sini itu ya sampai 20 meter, cuman sekarang tinggal sedikit cuman besar. Cuman sekarang gini itu banyak rumput. Ya rungsep lah bahasanya. Jarang orang kesini, memang jarang orang kesini. Desanya ikut desa apa, Pak? Pengalangan. Dusun Bongso Kulon, Desa Pengalangan, Menganti, Gresik. Gresik, Pak ya. Pernah ditemukan struktur juga kah? Tidak ada. Struktur bangunan? Tidak ada. Tidak ada, Pak ya. Jadi memang yang terlihat ada berapa titik saat ini? Kalau yang kemarin di Mojokerto 3 itu, yang dari Trowulan 3 itu. Ini beserta yang di luar situ. Ya. Terus itu juga ada. Nggak diangkat, yang cuma kelihatan besar. Boleh ke sana, Pak? Melihat yang di luar, Pak? Monggo, cuman kan banyak rumput. Yang di luar ini juga termasuk? Ya, yang termasuk ini termasuk yang dibuka bahasanya Trowulan. Ya. Oke. Kalau yang di sana itu nggak dikeduk, sudah kelihatan besar. Oh gitu, cuman ketutup rumput. Ketutup rumput. Oke, Pak, Bapak di sini sebagai warga kah atau perangkat desa atau gimana? Warga biasa. Apa tanggapan desa dengan adanya penemuan ini, Pak? Oh, sangat mendukung. Bahkan tokoh masyarakat juga banyak mendukung. Kelurahan juga mendukung. Di sini kan ada 2 agama. Tokoh Hindu juga mendukung sekali. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Nggak ada. Iya, aku mindsetku paling nang angker mau, Pak. Gini. Iya, ada sedikit informasi nggak? Maksudnya dari meskipun tidak dibaca begitu ya. Untuk tulisan yang ada di batu, indikasinya di kisaran tahun berapa? Waduh, saya nggak tahu. Atau di masa kerajaan apa? Begitu. Nggak tahu. Tapi cuman menunggu lah itu apa? Kita kemarin juga ke Gresik, intinya kita minta jawaban gimana ini kelanjutannya. Masalahnya kan ya kebetulan kita itu bahasanya relawan. Kalau lama nggak jelas kan juga ya mengganggu juga lah. Gimana kita mengharap itu segera dibacakan supaya semuanya bisa enak. Nah, kalau kedepannya
bisa dibuatkan cungkup secara permanen kalau memang itu berhubungan dengan kebaikan masyarakat. Iya, betul. Oke, terima kasih Bapak Yono. Semoga Iya. ini kedepannya segera ditindaklanjuti yang lebih baik lagi, begitu Pak ya? Iya, ya. Mungkin bisa ditunjukkan angka-angka yang termasuk di prasasti itu yang mana Pak? Iya. Wah, yang ini kalau kalau memang angka berapa atau tahun berapa saya juga nggak paham. Masalahnya kalau saya pribadi kayak gini juga nggak tahu apa-apa. Iya. Cuman Dikira batu biasa gitu batu Pak ya? biasa ya, cuman kan Karena- menurut yang ahlinya prasasti ya bahasanya saya nurut aja. Ya kita suruh jaga sampai menunggu pembacaan ya kita gitu. Ya, karena memang kondisinya sangat aus, parah. Sangat aus parah. Gitu. Juga Tidak ketara ya. ya tidak ketara. Betul. Jadi angka-angka ataupun katakan huruf-huruf Iya. ini ya yang ada di depan kita ini memang tidak menunjukkan huruf begitu Huruf, kan? iya. Kalau tidak teliti benar-benar ahli Kalau nggak nggak bisa. ahlinya, iya nggak bisa. Begitu. Ya mungkin ya Majapahit ke bawah, cuman ada yang bilang gitu, cuman saya sendiri kan ya wis sembuh omongannya uang. Iya. Saya nggak bisa menyakini. Dan- Indikasi yang ditunjuk angka atau huruf itu ini Pak ya? Iya ini. Nah, iya ini tulisan ini. Sehingga kita yakin begitu karena yang meneliti adalah seorang Ahlinya, ahli ya, begitu ya. Apa-apa nih ahline ya Nah, ya apa nek gak ahline kan ya gitu. Kalau Iya. saya ya kita itu apa ya saya sendiri nggak tahu Iya Iya, Pak, memang dipandang sekilas sudah ya bingung ini apa? apa ya. Terus seperti koyo cocokan air. Iya. Iya. Nah itu apa kita buat tulisan seperti ini supaya monggo ke sini siapapun boleh, cuman jangan sampai dilarang merusak. menyiram, menggosok batu prasasti begitu Pak ya. Iya. Iya. Pak, ini kan aksesnya tadi dari kampung ke sini kan lumayan cukup ini ya, motor saja kesulitan sepertinya karena Iya, kita iya, lewat iya. di parit Apalagi begitu, hujan ya. Iya. ada mungkin kedepannya kalau ini mungkin di apa namanya istilahnya itu lebih diperbaiki lagi begitu akan membuka jalan barukah Pak kira-kira? Iya. Harapan saya yaitu sama teman-teman dan warga ini diperjelas. Kalau memang prasasti ini ada tulisannya seperti apa yang segera dibacakan. Terus harapan saya dan teman-teman kepemerintahan dusun desa sangat mendukung dan dibuatkan Cukup akses jalan ke jalannya sini juga. ke depannya cukup supaya orang melihat itu apa kan bisa sekalian dibacakan dan apa tulisannya itu Oke. gitu. Ya. Semacam dibuatkan salinan bacaan. Iya Betul. so ini kan Keterangan. juga bukan milik pribadi saya dan teman-teman, ini milik aset desa Pengalangan ini. Ini milik aset. Jadi kita juga tidak menyangka sebetulnya yang dibawa ini juga ada hubungannya dengan prasasti itu tadi Iya. ya Pak ya. Artinya memang sudah diteliti bahwa di beberapa sisi batu ini ada huruf-huruf Huruf-huruf. Jawa kuno tertentu begitu Pak maksudnya Pak Mungkin ya. kalau dilihat secara sekilas ya nggak ada Nggak ada. Iya, terocohan air Koyo cerocohan air ya. betul. seperti alamiah gitu Pak ya? Iya. Iya. Kalau mungkin seumpama profesornya nggak kesini terus bilang ini prasasti juga mungkin ya nggak tahu sampai Nggak Iya. tahu. sampai selamanya mungkin aja. Jadi memang keterangan bahwa ini merupakan batu prasasti dari Profesor Lutfi. Bapak Lutfi Iya. begitu Pak ya. Oke ya, dari kalau Profesor memang Lutfi. nggak kan nggak mungkin diangkat seperti Betul. ini. Soal ini juga bukan biaya dari desa ini Iya. dari sana. Oke, tinggal kita menunggu ya teman-teman atau pemirsa di rumah. Misteri apa begitu ya yang muncul dari suatu tulisan yang ada di batu ini. Ya selain juga bentuknya yang sudah tidak ketara, tapi saya yakin bahwa ketika seorang ahli yang membaca pasti Bisa begitu ya. pasti ada yang Ada sesuatu sesuatunya. yang Ya, diterangkan begitu di situ. itu sebagai PR. Oke, ya cukup ya. Cukup. Mungkin cukup di sini dulu dan kita coba melihat-lihat yang di luar teman-teman. Mungkin teman-teman juga penasaran kondisi di luar Cungkup ini. Dan ini juga termasuk yang di luar situ. emang. Oke, Iya. kita lihat ya teman-teman. Ini dari batu apa? Jenis batu apa? Putih tah? Ya kalau Pak Lutfi bilang batu laut. Batu laut. Iya. Oh, batu Batu karang. karang, cuman ya itu apa yang membuat kita penasaran, wong sini itu jauh dari laut, kok ada batu seperti itu? Itu kan banyak yang
banyak kerang-kerang semacam fosil kerang itu yang fosil sudah menyatu kerang, dengan batunya itu. Di sini kan jauh dari laut, sini kan Gresik berapa kilo? Iya. Paling dekat kan Gresik pelabuhan situ. Tapi memang ya itu tadi teman-teman. Kalau saya pribadi melihat batu gini ya tak kira batu biasa ya Pak ya. Karena memang gak begitu ketara. Lebih ke alami. Iya, lebih ke alami. Ini kan banyak yang complung-complung itu. Nah, ini kecomblong bisa. Nah, Iya, nah, itu. tuh. Nah, ini kan karang ini. Kalau nggak ke laut kan nggak ada seperti ini. Nah. Tapi yang nampak lebih jelas itu yang di dalam cungkup iya. itu loh. Cuman saya sendiri kan nggak tahu, mungkin waktu Trowulan kesini juga ada atau nggak diberitahu juga kan nggak tahu. Iya betul. Cuman kita tapi itu memang itu cuman memberi fasilitas. Pola-polanya itu ini hampir kan, sama. Kayak belum jadi gitu loh. Betul. Ini kan mungkin jenengan sakit mriki ya, awas-awas. Ya, kayak seperti angka atau huruf kan. Nah, kami itu cuman memfasilitasi gitu aja. Jadi ada pola-pola tertentu begitu yang seperti saya ya, yang awam dengan hal seperti ini memang sepertinya memang sengaja dibentuk begitu kan pola-pola ini. Mungkin hurufnya beda dengan huruf sekarang ya. Ya begitu. Jawa kuno atau apa? Jawa Tapi kuno. uniknya itu loh, banyak kerang-kerang yang nempel. Apa ya segoro ya biyen nang kene ya. Mungkin teman-teman yang komentar bisa. Jadi mungkin bisa jadi dulu beberapa ribu tahun yang lalu atau berapa juta tahun yang lalu ini mungkin lautan kan. Ya, batu karang bisa nyampe ke sini, terus ini sudah menyatu, ada fosil-fosil cangkang kerang ini di sini nih. Sudah menyatu dengan batu ini. Dan ya, terima kasih ya, saya sendiri sebagai. Nah, dulu tuh ketemunya seperti gini tuh. Itu apa, Pak? Nah, ya gini tuh sedikit gitu aja. Oh, gitu. Ya sedikit gitu aja. Terus jadi awalnya itu ada tonjolan batu. Oh, ada tonjolan batu ya seperti ini. Terus kemarin itu waktu kebetulan yang sebelah sana itu ada yang seperti huruf itu lah. Itu langsung kita foto-foto kita langsung. Nah itu. Oh, gitu. Oke. Kita foto-foto terus ketemu sama Gus Ipul, yang ngurus Gus Ipul terus ke sana. Oh, gitu. Itu ada Gus Ipul. Mungkin kita perlu ini. Ternyata bisa konfirmasi, Gus. Ke sana dulu. Ke mana, Gus? Ke batu besar, batu kaca. Oh, batu kaca. Batu kaca juga di sini. Katanya itu orang sih dulu tuh ya nyebutnya itu batu angker, batu kaca. Batu kaca. Batu urip, sembuhan. Batu urip, batu angker. Oke. Kita diantar langsung oleh Pak Yono. Jadi awalnya peradaban di sini ini sehingga ditemukan sebuah batu yang bertulis ataupun prasasti ini ya diawali dari sumber folklore ataupun cerita dari turun temurun bahwa di sini ada batu gajah, batu hidup, tempat angker gitu teman-teman. Dan memang ya mungkin itu adalah pesan dari leluhur ya supaya seolah-olah menjadi penanda begitu bahwa ini tempat istimewa dulu gitu. Ini Pak. Ya iya ini. Ini namanya batu gajah. Batu gajah, batu hidup, batu urip gitu orang-orang dulu, batu angker. Dulu Pak Kasunnya bilang itu sampai sana batu. Ada hamparan batu. Iya, cuman kan dulu namanya orang nggak tahu, ada yang dikepruk buat pondasi. Buat pondasi ataupun mengelola lahan. Iya. Gitu. Nah ini, ada yang. Dan ini juga pernah disurvei. Semuanya, sama BPK. BPK. Semua. Dan memang berkaitan dengan lokasi prasasti tadi. Oke. Kalau masnya mau seperti ini banyak di situ-situ, zaman ya itu. Oh, yang itu juga. Kayak gini loh teman-teman. Ini lubang-lubang ini kena air kah atau memang sengaja begitu seperti batu dakon ya? Ya asli. Kita nggak berani. Ya, nggak ada hubungannya dengan ini, maksudnya indikasinya loh memang kayaknya disengaja gitu loh. Oke, gak nyangka ya teman-teman. Ikut dibuka no.
kekuasaan zaman dulu itu memang Lah ya struktur ngiri ku gitu kan. tidak terstruktur ya. Tidak terstruktur bangunan seperti kayak di era-era Majapahit atau apa kan ada bangunan. Ada tatanan. Iya. Kalau ini kan lebih ke alami ya. Lebih ke alami. alam. Seolah-olah memanfaatkan sumber daya alam yang di sini begitu ya, alami gitu. Mungkin peradabannya masih luas ya, masih luas hutan belantara atau semestanya atau alamnya itu masih alami banget, jadi nggak perlu bangunan yang permanen. Betul. Takutnya kan gini, takutnya bukan takut dalam artian kita tuh nggak berani gitu. Kita semuanya nggak tahu sini apakah ini termasuk nanti itu semua bangunan yang terpendam juga bisa. Bisa jadi. Nah, itu apa? Kemarin itu kan ya gitu sama profesornya itu. Sementara ini dulu, kalau kelanjutannya ini berhubungan, nek bahasa aku berhubungan karo wong gede-gede, biarkan orang yang besar-besar yang mengurus. Nanti kan tingkatannya nang ke bupati atau semuanya. Sebab kita juga warga yang nggak punya apa-apa, yang nggak bahasanya nggak punya jabatan, ya cuman saya memfasilitasi seperti saya kesampaian. Kepingin apa? Yang penting jangan merusak, gitu aja. Kalau saya, kalau masih minta jam berapa minta ditunjukkan sini, saya mau, cuman jangan merusak. Tapi ini kan juga nih seumpamanya masih mau warga masih ditanami sama oleh warga. Kalau kesini warga juga kalau gini-gini nggak masalah. Takutnya kan nanti sini merusak atau lah, itu biasanya warga marah. Pak, yang dikhawatirkan oknum tertentu ya, Pak? Lah gitu, takutnya kan gitu. Tapi paling tidak informasi ini sudah nyampe ke beberapa warga yang sudah punya lahan di sini, bahwasanya ketika mendapati sesuatu segera lapor begitu Pak ya. Iya. Di sini khususnya kan warga masuk sini kan lewat warga itu ada yang biasanya kontak-kontak, bahasanya punya grup, ada orang. Biasanya jaga semuanya, bukan per orang, menjaga semuanya. Itu juga ada batu-batu, juga ada sana, juga ada banyak. Pak, selain batu, adakah pernah ditemukan seperti peralatan rumah tangga ataupun beberapa benda-benda arkeologi yang lain? Itu ketemu, cuman pecahan. Kalau kemarin sudah saya dilaporkan sama profesornya, itu sudah difoto semuanya. Sekarang kalau nggak salah ya saya singgano di tempat sana, tadi itu di Cungkup itu. Berupa apa, Pak? Kalau nggak hilang. Kan itu berupa apa? Piring kayak pecahan piring, pecahan mangkok begitu. Dari guci apa tanah liat? Ada yang guci, ada yang tanah liat. Oke. Cangkep. Ya berarti ada peradaban. Entah di eranya masa siapa ya. Kita tunggu hasil dari pembacaan prasastinya gitu. Tunggu BPK rilis ya. BPK 11. Oke. Iya, BPK wilayah 11. Ya, Gus Ipul. Ya. Penemuan batu yang awalnya hanya dikira batu biasa, sehingga meyakinkan si penemu bahwasanya itu merupakan benda arkeologi ataupun batu bertulis atau prasasti. Awal dari warga tersebut menemukan terus dilaporkan ke jenengan. Kok ke jenengan ini seperti apa ceritanya sampai nyampe ke BPK? Ya, baik. Ketika warga menemukan batu itu, karena kan warga juga nggak tahu ini batu apa ya. Setelah saya dapat laporan, kemudian saya survei lokasi. Setelah saya melihat kondisinya, baru saya langsung lapor ke Pak Prof. Ismail Lutfi dulu. Ketika itu mohon konfirmasi dari beliaunya terkait apakah memang ini batunya itu batu yang penting atau tidak. Itulah. Setelah sedikit dapat konfirmasi dari beliaunya, kemudian kita melakukan koordinasi dengan pihak desa setempat dengan dibantu oleh warga ya. Kita lapor ke pihak desa setempat, pemerintah desa setempat. Kemudian dari pemerintah desa setempat kita sudah mendapatkan izin dari pihak desa untuk kita melanjutkan pelaporan. Kita melanjutkan pelaporan ke BPKW 11 ketika itu. Nah, kemudian kita melakukan pelaporan ke pihak BPCB itu terkait penemuan batu yang ada di sini. Nah, setelah beberapa waktu proses pelaporan itu, selang 3 bulan kemudian kalau nggak salah ya, 3 bulan kemudian
ada dari pihak BPKW ketika itu turun ke lokasi sini, yaitu Pak Prof Ismail Lutfi dan apa namanya itu Mbak Yuni waktu itu, ya, Mbak Yuni datang ke sini, kemudian memastikan terkait objek tersebut, apakah memang ini objek ODCB atau tidak. Ternyata dikonfirmasi dari beliaunya, ternyata batu ini memang ODCB, begitu, objek diduga cagar budaya. Nggih. Dan hasil terakhirnya adalah memang benar-benar merupakan batu prasasti begitu. Iya, menurut informasi dari Pak Prof, secara tidak langsung waktu itu beliau menyampaikan bahwa di batu ini memang ada sebuah inskripsi. Jadi memang menunjukkan bahwa batu ini adalah ODCB, sebuah batu prasasti itu. Terkait bagaimana isinya, kita masih belum dapat informasi lanjutan dan ini masih dalam proses untuk pengkajian lebih lengkapnya terkait apa isi apa dari inskripsi yang ada di batu prasasti tersebut. Gitu. Terima kasih Gus Ipul. Ya, sama-sama. Ada kendala nggak? Kalau pelaporan nggak ada kendala, semuanya mendukung, dan alhamdulillah perangkat-perangkat RT gitu semuanya mendukung. Langsung tanggap begitu ya. Mulai Tamir. awal pengangkatan sampai jadi seperti ini tuh berapa tahun, Pak? Ya mulai laporan itu ya sekitar 1,5 tahun, satu setahun setengah. Iya. Ya menurut kita itu luar biasa tanggapan dari Trowulan. Ya terakhir Pak, untuk pesan-pesannya nih untuk ya paling tidak untuk generasi ke depan seperti apa Pak? Pesan saya, saat ado-adomu melaku ojo lali leluhurmu. Itu aja Mas. Masalahnya ini kan ini juga untuk kebaikan kita bersama. Jangan sampai penemuan ini nanti membuat kita bercerai-berai dengan adanya ini, bahwasanya ini dari leluhur ini untuk kita semuanya, untuk kerukunan kita, untuk kemaslahatan. Terima kasih.